sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Nilo senang sekali nih bisa bertemu lagi dengan Anda semua, tentunya di acara yang penuh dengan inspirasi kesehatan, Go Healthy. Dan Go Healthy selalu menampilkan praktisi kesehatan, akan memberikan Anda berbagai macam motivasi dan juga ilmu kesehatan supaya kita bisa menambah kesehatan kita menjadi lebih prima. Hari ini tentunya seperti biasa Go Healthy kan bicara tentang pembuluh darah dan juga kualitas darah. Tapi kali ini kita akan bicara teknologi laser untuk atasi nyeri sampai ke sumbernya pemirsa. Nah, siapa dari Anda yang punya masalah nyeri? Hari ini harus disimak sampai habis. Oke, pemirsa, hari ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang mantan atlet sepak bola. Usianya memang sudah 70-an saat ini, namanya Ibu Katrina. Dan dia datang ke Go Healthy mau mencari solusi. Karena pemirsa, satu badannya penuh dengan rasa nyeri, penuh dengan cedera, dan juga ada pengapuran di lututnya. Dan tentu saja nanti ada solusi yang paling tepat dan untuk Anda juga di rumah. Dan mari sama-sama kita sambut beliau, Ibu Katrina, datang ke Go Healthy hari ini. Ibu Katrina, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Ibu. Salam sehat. Wih, luar biasa, mantan atlet sepak bola. Wah, berapa tahun Ibu sudah menjadi atlet sepak bola dulu? Cukup lama ya saya dulu. Karena pertama-tama sepak bola wanita yaitu kami ya. Di tahun berapa mulainya? Mau mulainya tahun 75-an. Aduh, saya belum lahir, Ibu. Ya, pasti. Saya belum lahir, Ibu sudah lari di lapangan sepak bola. Ya, betul. Dulu rasanya permainan sepak bola di tahun 70-an itu bagaimana, Ibu? Wah, itu satu penontonnya aja kalau di stadion tuh penuh sekali. Penuh? Penuh sekali. Jadi ya karena itu kan pertama kali ya sepak bola wanita. Jadi lumayan rame. Hari ini sudah ada Bang Faidon dan Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong. Oh ye. Yes. Baik pemirsa, langsung saja kita kenalan siapa Ibu Katrina ini. Hidupnya sudah begitu panjang, karirnya begitu panjang, tapi dihantui oleh cedera dan rasa nyeri. Mari sama-sama kita saksikan. Katrina. Siapa sangka wanita berusia 72 tahun ini dulunya merupakan mantan atlet sepak bola putri. Dulu, ia aktif bermain sepak bola secara profesional pada tahun 1980-an. Namun, ia memutuskan untuk pensiun karena mengalami cedera. Saat itu, ia bertugas sebagai striker. Dan ketika hendak mencetak gol, Katrina bertabrakan dengan kiper lawan, sehingga mengalami cedera pada kaki kanannya. Saya pernah patah. Saya pernah retak di tangan, pernah retak di punggung kaki. Juga yang paling masalah sekali itu adalah waktu benturan ini yang membuat saya cedera di Lampung ya. Sampai pulang akhirnya saya harus pakai pesawat karena saya harus pakai tongkat. Meski begitu, Katrina tidak mau menyerah. Ia masih rutin melakukan latihan dengan berjalan kaki. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah nyeri di kakinya. Luar biasa. Bu, saya terinspirasi loh tadi fotonya. Wah, itu zaman jadul banget. Tapi beneran itu stadionnya penuh tuh. Ya, padahal nonton pesepak bola wanita bertanding ya. Ya, itu di Thailand. Di Thailand waktu itu. Wah, luar biasa. Sebelum kita jauh-jauh, Bu. Di sini kita punya permainan benar atau salah. Dari satu pernyataan, saya rasa Ibu Katrina pasti tahu jawabannya. Bahwa nyeri sendi lutut hanya akibat cedera olahraga. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah, Ibu? Karena bukan hanya cedera olahraga saja, tetapi bisa juga karena badannya terlalu besar sehingga akhirnya kenanya di lutut juga. Ya, kalau olahraga itu pasti, tapi ya tergantung kitanya waktu berolahraganya itu mungkin kita tahu caranya harus bagaimana supaya lutut jangan sampai terlalu banyak beban. Nyeri lutut ini banyak sekali penyebabnya karena sendi lutut kita sifatnya kompleks. Di sini saya punya ilustrasi untuk pemirsa di rumah bagaimana sih gambaran sendi lutut yang normal. Jadi sendi lutut kita ini terdiri dari tulang rawan, tulang, jaringan ikat, dan juga ada bantalan di sana. Tuh gerakannya mulus satu dengan yang lainnya.
Ketika ada cedera olahraga atau karena proses penuaan, maka bisa timbul pengapuran maupun peradangan. Kalau ada gangguan dari salah satu komponen yang tadi sudah saya sebutkan, itu juga tentunya bisa beresiko untuk mengalami pengapuran dan menimbulkan rasa nyeri dan hambatan dalam proses pergerakan. Ini bisa disebabkan oleh dua hal utama. Pengapuran primer atau osteoartritis primer ini terjadi karena penuaan, karena proses degeneratif, karena berat badan berlebih. Lalu yang kedua bisa disebabkan karena faktor sekunder. Contohnya salah satunya adalah cedera olahraga. Jadi nyeri sendi lutut ini tidak hanya disebabkan oleh cedera olahraga, kita semua seiring dengan meningkatnya usia beresiko mengalami pengapuran maupun peradangan pada sendi lutut. Iya. Nyeri sendi lutut hanya akibat cedera olahraga. Pernyataan ini adalah salah. Bagus banget, kita kasih tepuk tangan Bu Katrina. Wah, ini pengalamannya luar biasa pemirsa. Kalau kita korek nih semuanya ya. Ini cederanya memang di mana-mana. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ada semua ya. Bu, saya nggak akan tanya satu-satu ya. Tapi di sini sepertinya sakitnya ini mengganggu kehidupan Ibu, terutama di bagian lutut ini. Iya, pasti. Ya? Oke, kalau keluhan dalam 1 bulan terakhir ini apa saja yang dirasakan, Bu? Bagian mana yang ngerasain sakit nih sekarang? Yang sakit sekali tuh kalau kita terlalu lelah ini kakinya, itu sakitnya tuh sampai kayak ngilu sekali. Ngilu banget. Dari ngilu lutut? banget. Ya, dari lutut dia Menjalar lari ke bawah? Menjalar ke atas dan ke bawah. Ke bawah. Iya. Dari skala 1 sampai 10, skala nyerinya ada di angka berapa, Bu? Angka 8. Angka 8. Iya. Mengganggu tidur dong berarti? Ya, mengganggu. Ya. Oke, selain yang di lutut, ada sakit-sakit di mana lagi? Ini saya punya bunian itu juga dia juga mempengaruhi saya punya ankle. Oh iya dong, tentu dong. Karena kan memang kerja sendi tubuh itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Iya, betul. Begitu satu sakit, lama-lama yang lain ikutan Iya, sakit. betul sekali. Yang lain ada bahu, Bahu ada frozen shoulder. Ya, frozen ada. shoulder. Ya, Oke, yang kanan apa yang kiri? yang kanan. Jadi yang bawah sebelah kiri, yang atas sebelah kanan. Oke. Balance kan jadinya. Oke, balance. Itu kalau lagi sakit berbarengan gimana tuh rasanya tuh? Kayak ketusuk-tusuk. Iya. Sakit banget. Ngilu gitu. Ngilu ya, nggak enak. Iya. Akhirnya pergerakannya jadi terganggu dong. Pasti. Pasti. Karena kalau lagi bangun tidur nyeri, ini suka susah berdiri gitu kan. Jadi Susah kita kaku, mesti kaku. gini-giniin dulu. Oh, Karena kaku. ya Ngunci. ya. Ngunci, iya, dia, Kadang-kadang saya juga suka, orangnya kan sembrono kan, saya mau ke WC juga main duduk aja. Tapi tiba-tiba aduh. Terus kalau mau bangun, mau berdiri itu kita mesti pegangan terus digini-giniin dulu. Baru dia ini bisa. Saya juga nggak tahu dia ngunci itu kenapa. Pernah ada cedera tabrakan atau trauma atau benturan, Bu? Dia tabrakan sama kiper, sama-sama ambil bola. Saya mau membuat gol, dia mau menjaga gawang kan gitu. Waktu itu diperiksa sama dokter habis kejadian itu? Iya, di ronsen juga. Di ronsen. Iya. Terus apakah ada jaringannya robek atau dokter bilang harus dioperasi atau apa? Waktu itu kan zaman dulu tuh kurang ada yang namanya operasi ya. Suruh jangan banyak bergerak dulu, pakai obat. Terus Itu terapi. kejadian tahun berapa ya, Bu, itu ya? Aduh, saya udah lupa itu. Sudah Itu lama mah, ya. ya Udah udah lama lama banget. sekali. Kita kasih solusi, yaitu sumbernya ada 3 teknologi dalam satu alat. Yuk, para praktisi kesehatan silakan dijelaskan. Ada 3 teknologi dalam satu alat, ya. Nah, nanti kita akan menggunakan satu perangkat di mana ada teknologi laser, teknologi TENS dan NMES. Nah, teknologi laser ini adalah teknologi yang sinarnya ada yang 2 terlihat dan 3 tidak terlihat. Ya, ada sinar biru, sinar laser merah, dan ada sinar yang tidak terlihat. Nah, sinar ini kalau kita pakai, nanti dia bisa menembus dari mulai kulit, lapisan paling luar, epidermis, dermis, hipodermis, otot, bahkan sampai ke tulang. Dan dia juga bisa mempengaruhi pembuluh darah. Pembuluh darah itu kalau terkena sinar laser ini akan terbuka, sehingga apa? Sirkulasi darah di situ bisa menjadi lebih baik. Kedua, nanti terjadi proses remodeling atau perbaikan jaringan. Nah, mungkin Ibu punya masalah pada lutut dan pemirsa juga. Ini kita bicara sendinya, bukan pada jaringan ikatnya. Kalau Ibu sih tadi dugaan saya jaringan ikat ya. Ini sendi ya. Nah, sendi ini kalau misalnya Anda bisa seperti menendang gitu ya. Nah, menendang ini kan sendi ini seperti engsel nih. Nah, sekarang engsel ini Anda bantalan sendi yang di atas sama di bawah itu seperti bergesekan. Dan ketika peradangan ini terjadi, ini rasanya sakit sekali pemirsa. Dan disitulah nanti teknologi laser ini membantu. Nah, ini ilustrasinya, sinar laser masuk, misalnya Anda
pakai perangkat ini di lutut Anda, dia masuk menembus bagian depan lutut, kemudian masuk ke jaringan ikat dan sampai ke belakang, sampai ke persendian itu dia bisa masuk sampai ke sana. Dan di sana dia nanti akan membantu mengurangi peradangan sehingga bisa membantu mengurangi nyeri dan kemudian merangsang atau menstimulasi proses pembentukan kolagen dan proses perbaikan jaringan. Sehingga nanti seiring dengan perjalanan waktu, jaringan ikat di lutut Anda bisa kembali menjadi sehat. Tentunya untuk membantu itu ya Anda juga tetap harus makan sehat lah ya untuk membantu. Kenapa? Karena si teknologi ini membantu menginduksi atau membantu merangsang proses perbaikan jaringan, tapi kan bahan bakunya dari makan sehat. Tetap makan buah 3 kali sehari untuk membantu proses pemulihannya. Agar rasa nyerinya lebih berkurang lagi, kita tambahkan teknologi TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Bisa digunakan terutama pada titik yang terasa sangat amat sakit. Jadi Bu Katrina nanti coba ditekan dulu nih, cari titik sakitnya seperti mana, ditempelkan. Tujuannya adalah nanti teknologi tersebut akan memberikan impuls pada saraf yang ada di kulit untuk memblokir sinyal nyeri sehingga rasa nyerinya bisa berkurang. Nah, teknologi TENS bersama dengan teknologi laser ini bersinergi satu dengan yang lainnya agar bisa membantu kesehatan dan sistem gerak tubuh kita bekerja dengan memadai. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini ada merasakan nyeri pada berbagai area, manfaatkan teknologi laser, TENS, dan ada satu teknologi lagi nih, teknologi NMES. Nah, itu kita menggunakan teknologi tambahan namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, ini teknologi NMES ini dipakai untuk membantu merangsang otot supaya otot bisa bekerja. Apakah hanya untuk yang nyeri seperti pada ibu saja? Tidak. Untuk orang yang memang harus terdiam di rumah karena misalnya mengalami masalah stroke, atau orang yang habis sakit yang panjang harus terbaring di tempat tidur, atau orang yang pengen menjaga kesehatan dan kebugaran juga bisa. Sebetulnya alat ini dulu dipakai di kalangan atlet, pemirsa. Atlet itu mungkin latihannya maunya 1 hari misalnya 10 kali gitu ya. Tapi dari 10 kali, 3 diantara misalnya dia tidak optimal, badannya tidak fit, tapi dia harus latihan. Nah, alat ini dipakai supaya ototnya tetap berkontraksi dan tetap bergerak. Nah, jadi Anda yang dalam arti sehat dan bugar pun bisa menggunakan alat ini untuk pemeliharaan dan membantu meningkatkan kualitas Anda. Kita lihat deh, manusia ini akrab sekali dengan rasa nyeri. Gak cuman masalah sendi aja, ada misalkan nyeri-nyeri yang bisa timbul akibat pasca menopause, nyeri yang timbul pada pria terutama saat mengalami pembengkakan pada prostat. Kita semua pasti pernah mengalami rasa nyeri. Disinilah teknologi laser bersama dengan TENS dan NMES yang terdapat dalam satu alat, dia bersinergis untuk menjauhkan rasa nyeri dari kehidupan kita. Jadi hilang nyeri tanpa rasa ngeri. Gunakan teknologi laser, TENS, dan NMES dari sekarang. Baik pemirsa, di sini alatnya sudah dipasangkan kepada Ibu Katrina. Jadi di sini ada 2 teknologi, yaitu teknologi laser dan teknologi TENS. Nanti kita akan jelaskan kenapa kita memilih 2 teknologi ini untuk Ibu Katrina dan juga responnya setelah menggunakan teknologi ini pemirsa. Nah, apa yang sudah dijelaskan praktisi kesehatan? Tadi ada 3 teknologi, yaitu teknologi laser, teknologi TENS, dan juga teknologi NMES. Semua ada dalam satu produk, yaitu Evo Laser. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Dengan konsep 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Teknologi pertama adalah dilengkapi 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Ini dapat bermanfaat, bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua adalah TENS. Menstimulasi otot dan saraf kita agar dapat memblokir nyeri langsung ke sumbernya pemirsa. Mode NMES dan juga TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Teknologi ketiga yaitu NMES, otot dan saraf kita direlaksasi. Bermanfaat untuk bantu pemulihan pasca mengalami cedera. NMES juga dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot dan performa tubuh. Cara pakainya gampang sekali pemirsa, karena portable bisa dipakai digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda. Bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri premenopause, dan juga nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Ayo pemirsa, pesan sekarang juga dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Ayo, atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana? Apakah hidup Anda ada rasa nyeri yang sudah bertahun-tahun tidak diselesaikan? Hari ini kita punya solusi untuk Anda. Tadi sudah ada teknologi laser, ada TENS, ada NMES dalam satu alat, pemirsa. Dan sudah dicobakan langsung kepada narasumber kita, Ibu Katrina saat ini. Dengan berbagai keluhannya, pemirsa. Beliau adalah mantan pesepak bola Indonesia. Dulu tahun berapa, Ibu? 70-an ya? Iya. Saya juga belum lahir, pemirsa. Dan membawa banyak nyeri, banyak juga cedera, terutama di bagian lututnya mengalami pengapuran. Kita memakaikan di sini teknologi laser dan juga teknologi TENS supaya ini bisa langsung dirasakan oleh Ibu Katrina. Iya. Ibu Katrina, sejauh ini apa rasanya, Ibu? Enak. Enak? Ya. Apanya yang enak, Ibu? Ya lebih nyaman lah. Nyaman ya? Ya. Oke, rasanya apa untuk teknologi TENS-nya terutama, Ibu? Ya kayaknya dia membuat sel-sel di dalam kaki ini yang lagi sakit itu lebih terasa menyembuhkan gitu loh. Oke. Seru. Rasa sakitnya sudah berkurang atau Sudah tidak? berkurang. Sudah berkurang. Ya. Berarti benar ya tadi praktisi kesehatan bilang Iya. diblokir dulu rasa sakitnya. Iya. Nah, di sini pemirsa kita juga punya tambahan tips kesehatan untuk Anda. Tahukah Anda pencegahan cedera olahraga sepak bola? Yang saya sharing adalah untuk permainan sepak bola secara umum ya, bukan untuk atlet sepak bola profesional. Iya. Karena untuk atlet sepak bola profesional itu punya penanganan yang lebih khusus lagi. Betul. Nah, apa sih yang penting kita ingat bahwa otot kita tuh harus dilatih tuh seimbang. Ya, seimbang supaya jangan cuma satu bagian yang dilatih. Contoh, kalau kita pingin ototnya seimbang kan banyak orang suka kram di betis. Kenapa? Karena otot yang di depannya nggak pernah dilatih. Jadi otot di depan dan otot betis dua-duanya harus dilatih di luar permainan sepak bola. Kemudian apalagi yang suka bermasalah, cedera di hamstring. Kenapa hamstring mengalami cedera? Karena seringkali yang dilatih hanya otot bagian depan. Kita latihan squat, kita latihan leg extension, kita latihan leg press untuk memperkuat otot paha bagian depan. Tapi otot paha bagian belakang itu nggak dilatih. Ini ada rasionya, harusnya paling tidak 3:2 atau 4:3. Jadi kalau latihan depan 12 set, yang belakang itu 8 set misalnya. Kemudian yang ketiga adalah otot perut dan pinggang belakang. Bener nggak? Anda yang suka main bola suka ngerasa otot pinggang belakang ketarik. Sebetulnya bukan semata-mata gara-gara pinggang belakangnya loh, tapi kan otot perutnya nggak pernah dilatih. Jadi otot perut itu semakin mengalami penuaan, semakin berkurang kekuatannya. Jadi beban yang harus ditahan oleh otot perut ditahan oleh otot pinggang belakang. Jadi itu adalah 3 latihan yang mendasar yang bisa membantu mencegah cedera. Yang kedua adalah terapi masas, atau mungkin lebih tepatnya sport massage, itu membantu recovery karena otot yang habis dipakai apalagi permainan sepak bola kan intensitasnya tinggi sekali. Itu kalau misalnya habis latihan besok kita mau beraktivitas, itu kalau nggak kita lakukan terapi massage mungkin mandiri saja ya. Anda bisa lakukan terapi mandiri untuk otot-ototnya, dilakukan itu supaya recover dan besok kita bisa latihan lagi. Akan lebih baik kalau memang dilakukan rutin harian. Tapi kalau tidak bisa, mungkin ya paling tidak seminggu sekali buat Anda yang rutin bermain sepak bola. Dengan demikian Anda bisa punya kemampuan, otot Anda bisa punya kemampuan untuk mencegah terjadinya cedera. Oke. Gitu. Kalau saya pikir untuk umpamanya nih ada tim ya kayak timnas kita mungkin Nah. baik juga kalau punya ginian. Tuh, Bener banget, cocok Bu. Karena untuk atlet-atlet kita ya memang masyar ataupun dokter itu tetap ada. Setuju. Tapi untuk memperbaiki atau membuat satu mereka kan berlatih mungkin lelah atau apa otot lelah atau apa kan lebih baik dengan pakai begini itu bagus sekali. Betul. Ditambah lagi kalau misalnya atlet ini lagi mengalami cedera dan memang tidak memungkinkan dia untuk latihan langsung ke lapangan. Nah, kan kita ingin menjaga agar masa ototnya tetap aktif. Iya. Nggak boleh sampai nyusut kan? Iya, Kekuatannya juga harus dijaga. Nah, Betul. inilah peranan teknologi NMES. Oh, Jadi dengan bisa NMES ya. bisa dilakukan terapi di rumah ya untuk membantu menjaga kesehatan sistem gerak dari sisi otot, sendi maupun tulang. Teknologi laser, TENS dan NMES ini bersinergi satu dengan yang lainnya. Teknologi laser yang digunakan oleh Bu Katrina saat ini adalah low level laser terapi. Biasanya kalau pemirsa di rumah dengar kita menjelaskan teknologi laser itu berhubungan dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Tetapi kali ini berbeda. Kenapa? Karena teknologi low level laser terapi ini sama-sama dengan intensitas panjang gelombang yang memang sudah diukur nantinya akan mencapai berbagai macam lapisan tetapi tidak bersifat invasif.
Jadi dia tidak merusak jaringan, tapi bisa mencapai jaringan yang kita harapkan. Contohnya kita bisa sama-sama lihat ini ada 460, 650, 808, 830, 905. Dia mampu menembus berbagai macam lapisan jaringan ya tanpa merusak atau mengakibatkan kerusakan pada jaringan tersebut. Justru yang dikerjakan adalah dia mengoptimalkan pembuluh darah untuk bekerja dengan lebih baik sehingga darah bisa membawakan zat gizi maupun oksigen ke berbagai macam lapisan jaringan. Kita bisa sama-sama lihat ketika disinarkan ke bagian sendi lutut, peradangannya bisa berkurang, kesehatan sendi lututnya juga bisa meningkat. Dan terlebih lagi, kita tahu bahwa sendi lutut ini bisa bergesekan dengan baik karena ada pelumasnya di sana. Nah, pelumasnya itu adalah mengandung sebagian besar kolagen. Ketika produksi kolagennya ditingkatkan, maka otomatis kesehatan sendi lutut mulai dari sisi pelumas, jaringan ikat, tulang rawan, maupun tulang itu sendiri dapat terjaga dengan baik. Ada 2 teknologi tambahan dalam perangkat ini. 1 TENS, 1 NMES. TENS itu membantu mengurangi rasa nyeri dengan memblokade rasa nyeri, memblokade saraf yang menghantarkan rasa nyeri. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa lebih nyaman. Proses perbaikannya dengan teknologi laser, TENS membantu mengurangi rasa nyerinya. Nah, kemudian otot yang sudah relatif lebih nyaman, kemudian tetap harus dilatih lagi supaya selalu aktif bergerak dengan teknologi NMES. Jadi pemirsa, semua tubuh yang nyeri bisa Anda gunakan teknologi ini untuk membantunya. Artinya apa? Teknologi laser, TENS dan NMES dipakai di semua bagian tubuh Anda yang merasa nyeri tadi. Beberapa area yang tadi kita lihat pada Ibu Katrina mungkin sekarang cuma 1 ya, yang diterapi cuma 1, nanti mungkin di rumah dilanjutkan di tempat yang lain, dan pemirsa juga bisa ngikuti terapi-terapi ini. Ya, jadi teknologi laser, TENS dan NMES ini bisa digunakan pada berbagai lokasi tubuh. Kita sama-sama lihat ya, bisa pada area leher, contohnya untuk Anda para profesional yang sering menunduk pada saat bekerja, bahu ya, misalkan pada seperti kasus Bu Katrina mengalami frozen shoulder, punggung, pinggang, contohnya yang sering mengalami kram otot pinggang maupun pengeroposan tulang belakang, siku, ya elbow, contohnya pada orang yang suka main tenis, main golf, lengan, terutama yang sering mengetik ya, atau ibu-ibu ya yang sering memasak, itu seringkali ada keluhan pada area lengan, jari, lutut ya, terutama yang mengalami pengapuran, pergelangan kaki maupun tumit yang ada keluhan plantar fasciitis, ini bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser, TENS dan NMES. Waduh, ini suatu boleh dibilang menjadi suatu motivasi untuk saya bisa berjalan yang enak, untuk bisa lagi beraktivitas lebih giat lagi. Mungkin juga nanti bisa kembali ke lapangan lagi. Wah, itu dia, mantap sekali. Nah, apa yang tadi sudah jelaskan praktisi kesehatan mengenai 3 teknologi pemirsa. Ada teknologi laser, ada TENS, ada NMES. Semuanya ada dalam produk bernama Evo Laser. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Dengan konsep 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Teknologi pertamanya adalah dilengkapi 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Dapat bermanfaat bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua adalah TENS, menstimulasi otot dan saraf kita agar dapat memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya pemirsa. Mode NMES dan juga TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Teknologi ketiga yaitu adalah NMES. Otot dan saraf kita direlaksasi, bermanfaat bantu pemulihan pasca mengalami cedera. NMES juga dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot dan performa tubuh. Cara pakainya gampang sekali karena portable, bisa digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda. Ayo, bebaskan rasa kram, rasa kesemutan, kebas, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri premenopause, dan juga nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Ayo pemirsa, pesan sekarang juga dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Pastikan juga Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di GoGo Mall. Mari atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser.
Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.